Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati dengan NIM 2111101040020. Di sini saya akan membawakan cerita anak yang berjudul Kisah Nabi Muhammad SAW saat detik terakhir wafat. Pagi itu, Rasulullah dengan suara terbata memberikan petua. Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah padanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa yang mencintai sunnah, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-samaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar tidak bisa menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang, sedangkan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali menangkap dengan sigap Rasulullah yang lindung saat turun dari mimbar. Matahari tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba di luar pintu terdengar seseorang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka matanya dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, Dia yang menghapuskan nikmat sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri. Tapi Rasulullah menanyakan, mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut kekasih Allah dan penghuni dunia itu. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tetapi itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, wahai Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan lagi padaku bagaimana nasib umatku kelak," tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Allah telah berfirman padaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik ini makin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpuh peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam. Dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat penyampai wahyu tersebut. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. "Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Limpahkanlah saja siksaan maut ini padaku.
jangan pada umatku. Lalu badan Rasulullah mulai dingin dan dadanya sudah tidak mulai bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kalimat terakhirnya, yaitu, "Umatku, umatku, umatku." Dan berakhirlah perjalanan hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Semoga kita mendapat hikmah dari cerita ini dan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu sang kekasih Allah. Karena saat akhir hayatnya, beliau hanya mengkhawatirkan kondisi umatnya kelak. Sekian cerita anak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.